Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga. Di video kali ini, gue akan membahas tentang Naruto 99, yaitu sebuah ajang voting memilih karakter favorit di dunia Naruto, di mana keuntungan utama yang dapat diperoleh para fans adalah siapapun yang ada di peringkat nomor 1 akan dibuatkan one take manga atau manga singkat tentang karakter tersebut oleh Masashi Kishimoto, sang kreator Naruto sendiri. Yang mana untuk perolehan sementara saat ini per 23 Desember 2022 atau 6 hari sejak diumumkannya ajang ini, di mana sosmed official Naruto berkata bahwa sudah tercapai 1 juta vote dari seluruh fans Naruto sedunia. Di mana hasil sementara 10 karakter di posisi puncak ada berturut-turut ya, dari peringkat 10 ada Obito, Sakura, Sasuke, Jiraiya, Madara, Kakashi, Naruto, Shisui, Itachi, dan di posisi pertama ada Yondaime Hokage, Minato Namikaze. Sepertinya selain Shisui yang ada di posisi ketiga, nggak ada nama kejutan lain kan? Oke, gue akan bahas singkat terkait pendapat gue tentang top 10 ini, dimana Minato di posisi pertama nggak mengagetkan sih, karena wajar aja. Ayah Naruto yang kisah hidupnya singkat tapi membekas di kenangan ini, pasti banyak banget fans yang pengen tahu lebih banyak tentangnya. Apalagi Minato hanya seseorang dari klan kecil, klan Namikaze, tapi bisa memiliki kemampuan tingkat tinggi hingga mengantarkannya menjadi Hokage di usia muda. Pasti tentunya akan seru banget ya jika dibuat manga spin-off-nya terkait bagaimana dia berusaha menggapai cita-citanya. Selain itu, kalau teman-teman ingat, ada salah satu kisahnya juga di mana dia pada saat perang melawan 1000 ninja dari Iwagakure. Pasti akan sangat menarik jika dibahas lebih jelas oleh Masashi Kishimoto. Karena kehebatannya itulah Onoki, sang Tsuchikage, sampai dalam tanda kutip menyerah kepada Konoha dan melakukan perdamaian dengan Konoha mulai saat itu sampai seterusnya. Pasti seru kan ya? Oke, berikutnya yang admin sayangkan adalah orang-orang yang ngevote tokoh utama seperti Naruto, Sasuke, atau Sakura, dan juga Kakashi. 700 chapter manga Naruto itu terkait mereka berempat ini. Apalagi Sasuke dan Sakura juga udah punya manganya sendiri kan, Sasuke Retsuden yang akan diadaptasi di anime bulan depan. Alias, ayolah vote yang lain gitu, siapa kek? Bakal sia-sia banget kalau ternyata posisi Minato kegeser salah satu di antara mereka pada akhirnya. Apalagi ternyata Naruto yang menang. Hehe. Selain itu, adanya Itachi di urutan kedua juga bikin gue kesel. Kita udah tahu semua kisah hidup Itachi, woi. Bagaimana dia kecil, menjadi Anbu, dan melakukan pembantaian tersebut sampai pada akhir kisah hidupnya. Apalagi, beberapa ceritanya juga udah dijelasin lebih detail novel miliknya sendiri. Sekali lagi, ayolah, vote yang lain gitu. Rugi kalau Itachi yang dapat manga khusus kan ya. Oke, terus menurut gue siapa yang paling layak dapat manga spin-off khusus ini? Ada beberapa karakter yang menurut gue layak banget beserta alasannya. Siapa aja? Yang pertama adalah Sakumo Hatake. Ayah dari Kakashi ini bener-bener agak terlupakan ya. Padahal dia udah punya hype dan nama yang terkenal sebagai si taring putih dari Konoha, di mana dia dikatakan setara atau bahkan lebih kuat daripada para Sannin. Selain itu, dialah juga yang membunuh orang tua Sasori hingga membuat nenek Chiyo benci banget dengan Sakumo Hatake dan sempat mengira Kakashi adalah Sakumo waktu itu. Dan juga hal yang terpenting lainnya yang paling jadi kenangan buat kisah Sakumo ini adalah bagaimana dia mati bunuh diri karena celaan warga Konoha setelah dirinya lebih mementingkan teman daripada kesuksesan misi. Tragis banget kan ya kisah hidupnya, yang mana tentunya akan sangat menarik jika kisahnya dibikinkan manga tentang kenapa dan bagaimana itu semua bisa terjadi. Setuju nggak teman-teman?
Oke, orang kedua yang menarik untuk dibahas adalah Hashirama Senju. Emang sih kita udah dapat sebagian kisah masa kecil dan beberapa kisah pembentukan Konoha bersama Madara Uchiha. Tapi ya cuma itu doang. Ada banyak misteri lain yang belum kita ketahui tentang dirinya. Seperti bagaimana dia bisa menjadi satu-satunya orang yang memiliki jutsu elemen kayu atau Mokuton. Kemudian, bagaimana dia bisa memiliki Sage mode siput? Lalu yang terpenting, bagaimana misteri kematiannya? Shinobi sehebat ini yang memiliki jutsu penyembuhan tingkat tinggi yang mampu melawan dan mengalahkan Madara beserta Kurama, serta sempat pernah menangkap 8 biju lainnya sendirian. Coba, bagaimana bisa mati? Dibunuhkah? Siapa yang bunuh? Siapa yang lebih hebat dari Hashirama saat itu? Nggak logis deh menurut gue kalau mati dibunuh atau mati karena penyakit. Itu semua kemungkinan bisa diungkap jika Hashirama Senju adalah pemenang dari voting ini. Ya nggak? Oke, yang ketiga adalah para Otsutsuki, yakni Kaguya atau Hagoromo atau Hamura. Di sini juga kita butuh lebih jauh kisah mereka kan ya. Seperti bagaimana Kaguya turun bersama Ishiki ke bumi, kenapa dia berkhianat ke Ishiki, dan bagaimana pertempurannya. Bagaimana bisa Kaguya mengalahkan Ishiki, atau tentang anaknya Hagoromo dan Hamura, bagaimana mereka menjalani sisa hidupnya setelah menyegel ibunya. Kita perlu tahu lebih lanjut kan ya, seperti misteri klan Kaguya ini, keturunan dari siapa, Hagoromo atau Hamura kah? Selain itu bagaimana Hamura di bulan bisa memproduksi anak cucu hingga lahirlah Toneri, dan misteri-misteri lainnya yang juga sangat menarik untuk dinantikan kan ya? Setuju? Dan yang terakhir, yang cukup menarik untuk dibuat manga tersendiri tentang kisah hidupnya adalah orang yang sudah lama hidup dari era Hashirama hingga Naruto, yang secara tak langsung juga tahu seluruh sejarah shinobi-shinobi di Konoha. Siapa lagi kalau bukan Hiruzen Sarutobi, sang Hokage terlama yang menjabat. Bayangin, satu atau beberapa kisah yang bisa didapat jika Hiruzen dibuatkan manganya. Mulai dari yang pertama, kisah awal mula 5 klan besar di Konoha. Kisah Perang Dunia Shinobi 1, 2, hingga 3. Karena Hiruzen baik secara langsung atau tak langsung juga ikut perang tersebut. Kemudian ada kisah tentang Hokage 1 dan 2 yang merupakan gurunya. Termasuk mungkin aja ya, kematian Hokage 1 bisa aja dimunculkan dalam kisah ini. Kemudian ada kisah bagaimana desa ninja menjalin kerjasama dengan negara induknya, alias dengan para daimyo. Kemudian kisah pembentukan Anbu biasa dan Anbu Ne milik Danzo. Kenapa Danzo bisa diberikan otoritas seperti itu? Setelahnya ada kisah awal mula aliansi Ino Shikacho bisa terjadi. Jadi bagaimana sih awalnya kerjasama antara klan Yamanaka, Nara, dan Akimichi ini? Selain itu juga ada kisah para Sanin legendaris, termasuk kisah masa kecil Orochimaru. Kenapa Hiruzen bisa sangat sayang kepadanya? Dan juga kisah hidup Sakumo Hatake mungkin juga bisa dijelaskan lewat masa kepemimpinan Hiruzen. Kemudian ada kisah pertengkarannya dengan Asuma dan misteri kemana sih Ayako no Hamaru? Kok nggak diceritain? Lalu ada kisah lengkap pertikaian dan pembantaian klan Uchiha. Ya walau kita udah tahu ya secara garis besarnya, tapi mungkin aja jika dibahas lebih jelas akan memunculkan fakta baru tentang seperti pada saat Hiruzen masih muda, apakah ada masalah-masalah pada klan Uchiha. Dan terakhir, kisah merawat Naruto dari bayi sampai Naruto bisa dibiarkan hidup sendiri dalam apartemen. Alias kita bakal tahu sebobrok apa dia dalam mengurusi dan menepati janji kepada Minato dan Kushina. Hehehe. Dan banyak lagi sih yang bisa dieksplor karena dia adalah salah satu karakter penting yang hidup lama dan tahu akan hal-hal besar di dunia Naruto terjadi. Ya nggak? Jadi itu ya teman-teman, kira-kira beberapa nama pilihan yang bisa kalian vote lagi sebanyak-banyaknya agar kita semua bisa mendapatkan kisah baru atau kisah lebih detail tentang suatu karakter tersebut. Jadi jangan lupa vote ya teman-teman. Kalau udah vote,
vote lagi dong lewat HP lain, browser lain, atau dengan cara lain. Hehe. Terima kasih. Salam WWBL.